Berikutnya kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep pertidaksamaan linier, di mana ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian pertidaksamaan linier. Yang kedua, sifat-sifat pada pertidaksamaan linier. Yang ketiga, langkah penyelesaian persamaan pertidaksamaan linier variabel, satu variabel, dan menyelesaikan soal cerita ke dalam pertidaksamaan linier. Nah, yang pertama kita memahami mengenai pengertian pertidaksamaan. Kalau persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda sama dengan, beda halnya dengan pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Teman-teman hati-hati ya. Membacanya. Biasanya teman-teman lupa nih cara membacanya. Bukan lebih kecil, lebih besar ya. Tapi kurang dari dan lebih dari. Oke? Kemudian kita lihat contohnya ya, contoh 1. Berikut adalah contoh pertidaksamaan 3x kurang dari 9. Nah, ada contoh lagi yaitu x kuadrat lebih dari sama dengan 25. Contoh lagi, x ditambah dengan y lebih dari 8. Kemudian ada sifat-sifat pertidaksamaan, seperti halnya persamaan, mereka memiliki sifat aditif dan multiplikatif. Untuk sifat aditif, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan lain yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Hati-hati. Kalau dia ditambah, maka dia langsung ekuivalen dengan pertidaksamaan semula, ya, dua ruasnya ditambah. Contohnya 7x ditambah dengan 2 lebih dari 10. Kedua ruasnya ditambah dengan 3. Maka lihat tandanya. Tandanya dia tidak berubah ya. Kalau ditambah dia tidak berubah, tetap menjadi lebih dari. Jika kita ke contoh 3. Pertidaksamaan x kuadrat dikurangi 16 kurang dari sama dengan 0 ditambah dengan negatif 9. Kalau ditambah negatif, tandanya masih tetap ya. Tandanya tidak berubah. Nah, kalau ditambah atau dikurang, maka diperoleh pertidaksamaan lain yang ekuivalen ya. Ini loh, dua garis ini. Nah, gini bacanya ekuivalen. Kok jelek sih? Bentar, Ibu tulis ulang. Ekuivalen tuh kayak sama dengan terus ada panah. Nah, ini ya nak ya. Bacanya ekuivalen, oke. Bukan via valen ya, tapi ekuivalen. Oke, lanjut kita ke sifat multiplikatif. Nah, ini yang nantinya agak unik. Jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif, maka pertidaksamaan baru, tanda pertidaksamaannya itu sama dengan pertidaksamaan semula. Contohnya, pertidaksamaan 6x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0 dikali 4. Hasilnya 6x kali 4, 24x. 5 kali 4, 20. Lebih dari 0. Tandanya tidak berubah. Lebih dari. Sama ya. Masih lebih dari. Tandanya tidak berubah. Tetapi jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali dengan bilangan negatif, maka diperoleh pertidaksamaan baru dengan arahnya kebalikan dari pertidaksamaan semula. Contohnya, pertidaksamaan 2x dikurangi 7 lebih dari sama dengan 0. Dia dikali dengan 3. Dikali dengan negatif 3. 2x kali negatif 3 yaitu negatif 6x. 2x
negatif 7 kali negatif 3 menjadi tambah 21. 0 kali negatif 3, 0. Tetapi tandanya, lihat, tandanya dia menjadi berarahnya kebalikannya ya. Paham? Jadi yang perlu dicatat yang sifat multiplikatif yang kedua. Bisa ya? Sudah jelas ya tadi ya? Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel, dia merupakan pertidaksamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umumnya adalah AX ditambah dengan B kurang dari 0, bisa lebih dari 0, kurang dari sama dengan 0, dan lebih dari sama dengan 0, di mana A dan B-nya anggota himpunan bilangan real, dan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, A di sini adalah koefisien, B-nya konstanta, X-nya adalah variabel. Contoh 6, selesaikan pertidaksamaan 3X dikurangi 8 lebih dari 2X kurangi 1. Dengan peubah, dengan X adalah peubah pada 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Caranya adalah kita kelompokkan, sama dengan tadi ya, menyelesaikan persamaan ya, kita kelompokkan yang suku yang memiliki variabel dijadikan 1 dengan suku yang memiliki 1 variabel. 3X, nah 2X-nya dipindah, nah 2X pindah ke kiri. Nah, kita gabungkan dengan yang memiliki X. 2X pindah ke kiri menjadi min X. 3X dikurangi 2X. Bisa ya? Paham ya? Terus negatif 8 pindah ke kanan menjadi tambah 8. 3X dikurangi 2X itu menjadi X. Negatif 1 tambah 8 menjadi 7. Hasilnya adalah X lebih dari 7. Ini belum selesai. Lihat soalnya, X peubah pada ini. Terus diubah X lebih dari 7. Siapa yang lebih dari 7? Yaitu 8, 9, dan 10. Itu adalah himpunan penyelesaian. Bisa dipahami? Mbak Kurnia, kelas A 034, bisa dipahami, nak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Ke contoh 7 nih. Contoh 7, selesaikan pertidaksamaan X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Dengan X adalah bilangan real. Caranya, ya, kita pindah ruaskan. Negatif 5 pindah ke kanan menjadi 0 tambah 5. X-nya kurang dari sama dengan 5. Tetapi di sini X-nya adalah bilangan real. Kita nggak bisa menentukan seperti contoh A. Contoh 6. Contoh 6 kan sudah ditentukan. X-nya adalah 0, 1, 2, 3, sampai 10. Lah, dia harus lebih dari 7, maka dipilih. Tetapi yang ini X-nya lebih dari, X-nya kurang dari sama dengan 5. Sehingga kita perlu, nah ini ya, membuat himpunan penyelesaian dalam bentuk notasi ilmiah seperti ini. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5, di mana X-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, jika digambar, maka di sini ada sama dengan, maka bulatannya ini buntet. Nanti kalau tidak ada sama dengan, dia akan bolong. Ya, pernah dengar itu enggak ketika sekolah? Misalkan nih grafik X kurang dari 5. Berarti kan gini. Nah, di sini 5. Dia nggak buntet, masih bolong ya. Terus gini. Nah, HP-nya di sini. Pernah ya dapat kayak gini ya di sekolah dulu ya. Oke. Kita ke contoh 8. Nah, di sini lebih rumit ya. Contoh 8.
Selesaikan pertidaksamaan X kurang 1 dibagi dengan 3 ditambah dengan 2 ditambah X dibagi 4 lebih dari 5 ditambah sepertiga X untuk X anggota himpunan bilangan real. Jika ada bentuk pecahan seperti ini, pecahan aljabar ya, kalian lihat penyebutnya. Penyebutnya 3, 4, 3. Kita cari KPK-nya. KPK 3 dan 4. KPK-nya adalah 12 ya. KPK-nya 12. Maka kedua ruasnya dikali dengan 12. Nah, caranya berarti setiap suku dikali 12. 12 kali X kurangi 1 dibagi 3. Ditambah 12 dikali 2 tambah X dibagi 4. Lebih dari 12 kali 5 ditambah 12 kali sepertiga X. Oke. Nih 12 bagi 3 ini corek B iki ento 4. 4 kali X tambah X kurangi 1. 12 dibagi 4 untuk 3. 3 kali 2X tambah 2 ditambah X. Kemudian 12 kali 5, 60. Yang ini sama. 12 dibagi 3 untuk 4. 4 kali 1X menjadi 4X. Kalau sudah kita gunakan sifat distributif, lalu kita kelompokkan yang punya X di ruas kiri semua, nih ya. Yang ruas kanan adalah konstanta semuanya. Sehingga diperoleh 3X lebih dari 58, sehingga X-nya adalah dia lebih dari 19 sepertiga, di mana X-nya adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, kalau mau digambar grafiknya, bentuknya seperti ini. Lebih dari ku ke kanan, kalau kurang dari ke kiri. Ya, oke. Ini cara penyelesaian dari contoh 8. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan dari Bu Ratri? Belum? Halo? Belum? Oke. Kalau belum, ini ada soal latihan mengenai pertidaksamaan linier. Nanti teman-teman boleh menyelesaikannya. Jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di grup WA. Gitu ya. Untuk Zoom-nya Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semuanya di Zoom meeting ini. Ibu mohon maaf jika di dalam penyampaian ada yang kurang. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh bertanya ke saya, ya. Nanti saya masih buka forum diskusinya. Untuk tugasnya silakan nanti diunggah di sunanya masing-masing, begitu ya. Saya buka lagi, apakah ada yang mau bertanya? Itu ada waktu pengumpulannya kapan, Bu? Deadline-nya? Deadline pengumpulannya, nah karena ini 2 tugas, saya kasih waktu karena besok juga libur ya. Saya kasih waktu sampai Sabtu. Sabtu atau Ahad, milih. Ahad, Bu. Ahad. Oke, nah bonusnya double-double. Ahad ya, oke. Nanti sampai Ahad bisa dicek di sunannya masing-masing. Nanti kita akan masukkan ke sana. Oke, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.